Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian Saragi. Saya mahasiswa UIN jurusan Ekonomi Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai pemasaran dari lembaga-lembaga yang terkait dan efisiensi pemasaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai pemasaran dari lembaga-lembaga yang terlibat dan efisiensi pemasaran. Definisi lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, mengalirkan jasa dan komoditi dari produsen ke konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Menurut penguasaannya terhadap komoditas yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu lembaga yang tidak memiliki komoditi, menguasai komoditi seperti agen dan perantara, makelar atau broker, selling broker, dan buying broker. Kemudian lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan seperti pedagang pengepul, tengkulak, eksportir, dan importir. Kemudian lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditas yang dipasarkan seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas transportasi, asuransi pemasaran, dan perusahaan yang menentukan kualitas produk pertanian atau superior. Berdasarkan keterlibatan dalam proses pemasaran yaitu tengkulak, yaitu lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan petani. Tengkulak melakukan transaksi dengan petani baik secara tunai maupun kontrak pembelian. Kemudian pedagang pengepul, yaitu lembaga pemasaran yang menjual komoditas yang dibeli dari beberapa tengkulak dari petani. Peran pedagang pengumpul adalah mengumpulkan komoditi yang dibeli tengkulak dari petani yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran seperti transportasi. Pedagang besar untuk lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi pemasaran, maka jumlah komoditas yang ada pada pedagang pengumpul perlu dikonsentrasikan lagi oleh lembaga pemasaran yang disebut pedagang besar. Pedagang besar juga menjalankan fungsi distribusi komoditas pada agen dan pedagang pengecer. Kemudian agen penjual, yaitu menyimpan dalam proses distribusi komoditas yang dipasarkan dengan membeli komoditas dari pedagang besar dalam jumlah besar dengan harga relatif lebih murah. Kemudian pengecer merupakan lembaga pemasaran yang berhadapan langsung dengan konsumen. Pengecer merupakan ujung tombak dari suatu proses produksi yang bersifat komersil, artinya berkelanjutan. Proses produksi yang dilakukan oleh produsen dan lembaga-lembaga pemasaran sangat tergantung pada aktivitas penjual dalam menjual produk ke konsumen. Oleh karena itu, tidak jarang suatu perusahaan menguasai proses. Efisiensi pemasaran merupakan salah satu aspek pemasaran dalam upaya meningkatkan pergerakan barang dari produsen ke konsumen. Dalam efisiensi pemasaran akan dilihat adanya perbedaan harga yang diterima produsen sampai yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Analisis efisiensi pemasaran ikan teri segar hasil tangkapan nelayan di Desa Sanggalangit, Kabupaten Buleleng. Pemasaran teri hasil tangkapan nelayan di Desa Sanggalangit, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng terdapat 3 pola saluran pemasaran. Saluran yang pertama, nelayan memasarkan ke pedagang pengecer, kemudian pedagang pengecer memasarkan ke konsumen. Saluran pemasaran kedua, nelayan memasarkan ke pedagang pengepul kecil, pedagang pengepul kecil memasarkan ke pedagang pengecer, kemudian pedagang pengecer memasarkan ke konsumen. Saluran pemasaran 3, nelayan memasarkan ke pedagang pengepul besar, pedagang pengepul besar memasarkan ke pedagang pengepul kecil, pedagang pengepul kecil memasarkan ke pedagang pengecer, kemudian memasarkan kembali ke konsumen. Dari perhitungan margin pemasaran, farmer share, dan tingkat efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran yang ada. Saluran pemasaran pertama, jumlah margin Rp7.500 per kilogram, farmer share 75%, serta tingkat efisiensi pemasaran 2,5%. Selanjutnya saluran pemasaran 2, jumlah margin Rp12.500, farmer share 58,3%, dan tingkat efisiensi pemasaran 8,5%.
Kemudian saluran pemasaran 3, jumlah margin pemasaran Rp15.830 per kilogram, fair share 47,2%, tingkat efisiensi pemasaran 12,9%. Dari seluruh saluran pemasaran yang ada, pola pemasaran saluran 1 tergolong efisien karena margin paling kecil, fair share paling besar, serta tingkat efisiensi pemasaran lebih kecil dari 5% dibandingkan dengan pola saluran pemasaran 2 dan 3. Di samping itu, pola saluran pemasaran 1 merupakan saluran pemasaran yang paling pendek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.